Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Ramadini, merupakan mahasiswi PPG Prajabatan bidang BK gelombang 1 tahun 2023 Universitas Lambung Mangkurat. Pada kali ini akan menceritakan mengenai kampanye praktik baik yang sudah saya laksanakan. Saksikan ya. Terima kasih. Praktik baik ini untuk ujian akhir semester perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Pada praktik baik ini saya akan membahas mengenai proses scaffolding untuk mencapai Joint of Proximal Development or GVD dalam konseling individual dengan kegiatan Butterfly Project mengatasi self-harm siswi kelas 10 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Latar belakang masalah pada bimbingan dan konseling sendiri mengenai bantuan scaffolding dalam GVD mengibaratkan guru BK merupakan scaffolding bagi siswi yang membutuhkan bantuan, dukungan, membimbing, serta memfasilitasi siswi pada layanan bimbingan dan konseling di sekolah dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan dan permasalahan yang dialami oleh siswi tersebut. Scaffolding dengan memperhatikan batasan-batasan kemampuan siswi dalam upaya strategi perancangan pemberian layanan BK agar menghasilkan layanan efektif dan tepat. Saat masa PPL di SMA Negeri 7 Banjarmasin, saya berkesempatan untuk melakukan kegiatan observasi dan asistensi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Salah satunya yaitu layanan konseling individual. Pada kasus penanganan awal yaitu self-harm pada siswa melalui guru BK dengan GVD dan scaffolding yang diaplikasikan ke dalam layanan konseling individual ini menggunakan kegiatan Butterfly Project untuk membantu mengatasi self-harm yang dilakukan oleh siswa tersebut yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Manfaat dan tujuan. Untuk mengetahui proses scaffolding untuk mencapai Joint of Proximal Development GVD dalam konseling individual dengan kegiatan Butterfly Project mengatasi self-harm siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Untuk mengetahui analisis proses scaffolding untuk mencapai Joint of Proximal Development GVD dalam konseling individual dengan kegiatan Butterfly Project mengatasi self-harm siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Scaffolding untuk mencapai Zone of Proximal Development atau GVD dalam konseling individual. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan metode terbaik dan cocok yang dapat digunakan adalah metode scaffolding ini yang merupakan bantuan. Scaffolding yang dilakukan dalam kegiatan konseling individual kali ini adalah memberikan bantuan dalam mengatasi kasus self-harm yang dihadapi oleh siswa. Bantuan yang diberikan berupa kegiatan Butterfly Project yang bersifat kuratif atau penyembuhan atas kasus dan permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, kemudian kita akan memahami self-harm atau self-mutilation adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh sendiri. Cara menyakiti diri sendiri yang paling sering dilakukan antara lain menyayat kulit dengan benda tajam, membakarnya dengan api, menggores atau menggaruk kulit sampai terluka dan bentuk luka hingga berdarah dari cedera eksternal lainnya. Seseorang yang melakukan self-harm ini dikarenakan untuk membantu mengalihkan perhatian dan melepaskan rasa cemas, marah, atau sedih yang terpendam pada luka fisik. Pengertian dari kegiatan Butterfly Project ini sendiri merupakan sebuah kampanye sosial untuk mengajak orang-orang untuk melawan keinginan menyakiti dirinya sendiri atau melakukan self-harm. Aksi kepedulian ini dilakukan dengan cara menggambarkan kupu-kupu di pergelangan tangan yang diibaratkan sebagai sebuah harapan dan juga kehidupan. Jadi dengan menggambarkan kupu-kupu ini diharapkan para pelaku self-harm memiliki sikap positif
leadership, keberanian, dan cinta dalam hidupnya. Butterfly Project ini digagas oleh Demik dan teman-temannya yang berasal dari Badan Amal and Kompas yang berasal dari Lancashire, Inggris. Setelah mengetahui proses scaffolding yang saya lakukan dalam kegiatan konseling individual mengatasi kasus self-harm pada siswi menggunakan kegiatan Butterfly Project, maka saya akan menjabarkan mengenai cara melakukan kegiatan Butterfly Project. Nah, yang pertama adalah ketika dorongan untuk melakukan self-harm itu muncul kepada siswi, maka saya menyarankan untuk membuat gambar kupu-kupu menggunakan pulpen atau spidol di pergelangan tangan atau bagian tubuh yang sering atau ingin dia lukai. Yang kedua, namai kupu-kupu yang telah digambar tadi dengan nama orang tersayang untuk melambangkan dia tidak akan melukai tempat tersebut. Dan yang ketiga adalah biarkan kupu-kupu tersebut memudar dengan sendirinya dan jangan sengaja untuk menghapus atau menggosoknya untuk melukai bagian tubuhnya sendiri. Dan yang keempat, jika melukai diri sendiri di bagian gambar kupu-kupu tersebut, maka kupu-kupu tersebut dianggap sudah mati. Tindakan ini sama dengan menyakiti orang tersayang. Dan yang kelima adalah jika kupu-kupu tersebut memudar dengan sendirinya tanpa mesti dia harus melukai pada bagian tangan atau bagian tubuh yang ingin dia lukai dan kupu-kupu tersebut tetap hidup, berarti siswa berhasil untuk melalui tahapan ini, yaitu tahapan yang dia sudah berhasil untuk memotivasi dirinya sendiri tidak melakukan self-harm. Dan yang keenam atau yang terakhir, seseorang bisa saja menggambarkan kupu-kupu di pergelangan tangannya, maka nanti kupu-kupunya juga akan dia jaga sampai memudar, tidak akan dilukai, dan itu mencirikan bahwa kupu-kupu tersebut merupakan orang tersayang dan dia akan mengalihkan perasaan untuk melukai tangannya dengan menggambar kupu-kupu supaya menghilangkan keinginan ketika mengambil benda tajam tadi, maka diganti dengan pulpen atau spidol. Nah, pembahasan melalui proses scaffolding untuk mencapai zone of proximal development dalam konseling individual dengan kegiatan Butterfly Project mengatasi self-harm siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Penerapan scaffolding kepada siswa tersebut dengan menggunakan kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu konseling individual yang merupakan layanan responsif ini dilakukan selama 2 kali pertemuan oleh siswa, guru BK, dan saya sendiri. Nah, yang kedua, konseling individual ini merupakan layanan yang memungkinkan siswa atau konseli memperoleh layanan secara pribadi melalui tatap muka dengan guru BK. Layanan konseling individual dengan memberikan kegiatan Butterfly Project. Konseling pertama dilakukan di ruang BK sekolah pada tanggal 2 November 2023 selama 40 menit. Dan konseling kedua dilakukan di tempat yang sama, yaitu di ruang BK pada tanggal 17 November selama 45 menit. Konseling individual ini menggunakan tahapan yang sama selayaknya konseling individual pada umumnya, yaitu ada tahapan pembukaan, ada tahapan awal konseling, ada tahapan pertengahan konseling, dan tahapan akhir konseling atau penutup. Hasil yang dicapai dari scaffolding kepada siswa tersebut memberikan penguatan bahwa melalui sesi konseling individual ini dapat membantu siswi dalam memecahkan permasalahan dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Siswi juga diberikan motivasi bahwa mengatasi masalah yang dihadapi tidak dengan melakukan self-harm. Siswi dapat datang kembali ke ruang BK untuk bercerita atau
menenangkan diri jika terjadi hal yang memberatkan. Siswi bisa datang ke ruang BK untuk bercerita mengenai masalah yang dihadapinya. Self-harm yang dilakukan oleh siswi sehingga ia bisa mengalihkan hal tersebut dengan menggunakan kegiatan Butterfly Project ini. Kemudian pelayanan dan replikasi. Melalui penerapan konseling individual yang sudah dilaksanakan dapat membantu perubahan self-harm yang dilakukan oleh siswi kepada hal positif yang lain seperti Butterfly Project untuk menyayangi dirinya seperti kupu-kupu yang digambarkan. Yang kedua, bantuan pertolongan pertama psikologi dalam mengatasi self-harm diri sendiri atau orang lain untuk tidak melakukan self-harm lagi. Bantuan seorang profesional mungkin dibutuhkan jika dirasa sulit untuk mengendalikan diri atau sudah mencapai ke tahap yang lebih lagi. Kesimpulan pada kegiatan yang sudah saya laksanakan yaitu kampanye praktik baik, konseling individual ini dapat berjalan lancar, baik, dan efektif. Guru BK dan saya dapat menerapkan scaffolding dengan tepat sesuai tujuan dari kegiatan layanan konseling individual. Butterfly Project ini merupakan bantuan pertolongan pertama dalam psikologi untuk mengatasi self-harm oleh guru BK kepada peserta didik atau konseli yang ada di sekolah. Nah, kemudian memasuki ke tahap saran dari permasalahan mengenai self-harm yang dilakukan oleh siswi SMA Negeri 7 Banjarmasin dapat diketahui bahwa adanya melakukan kegiatan self-harm, kegiatan konseling individual ini merupakan bantuan psikologis yang diberikan kepada siswi tersebut dan dengan pendampingan jika mulai membahayakan diri lebih jauh, maka akan diserahkan pada pihak profesional. Jadi kegiatan Butterfly Project yang digunakan dalam konseling individual ini merupakan bantuan pertama dalam psikologis kepada siswa atau konseli yang ada di sekolah ketika sudah tidak dapat tertangani oleh guru BK, maka akan diserahkan kepada pihak yang profesional. Sekian itu dulu kampanye baik yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Berikutnya merupakan kegiatan dokumentasi yang saya lakukan, tapi saya mohon maaf untuk menyamarkan dan menutupi siswi yang merupakan konseling saya untuk tidak secara jelas disampaikan di video kali ini. Nah, itu saja kegiatan kampanye praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah dalam bantuan GVD pada proses scaffolding. Kiranya mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih sudah menonton.